Lovers, berjumpa lagi di channel saya Tiduha. Oke, maaf sekali ya, saya sudah dua minggu lebih saya belum mengupload video tutorial. Oke, nah hari ini kalian pasti sudah sangat kangen dengan tutorial catur lagi. Nah, hari ini saya akan membahas jebakan catur yang bernama Damiano Defense Trap. Nah, ada dua pilihan pemain hitam. Nanti saya jelaskan satu persatu. Ini pilihan langkah kedua. Oke, ini adalah pilihan langkah yang kedua, yaitu kalau pilihan langkah kedua nanti saya jelaskan. Saya hanya bilang nih pilihan langkah kedua, maka akan terjadi posisi seperti ini. Nanti saya akan bahas satu persatu. Kalau pakai satu yang pertama, pakai jebakan pertama, apa maksudnya, yang kalau gerakan hitam, permain hitam yang pertama akan kita putih. Nih ya, kita jebakan ini sebagai putih. Oke, jadi jika pemain hitam melakukan pilihan yang pertama, nah maka kita akan unggul satu perwira, yaitu unggul satu benteng. Oke, itu untuk pilihan pertama. Kalau pilihan kedua itu jika pemain hitam tidak mau kehilangan benteng, maka akan terjadi sakmat seperti ini. Oke, jika penasaran langsung saja kita setup dulu caturnya. Oke, kita setup dulu caturnya. Ingat ya guys, kali ini kita jebakan Damiano Defense Trap ini, kali ini kita sebagai pemain putih. Oke, ini pembukaannya juga salah. Ini juga hanya informasi. Barangkali banyak dari kalian yang sudah jago catur pasti tahu ini. Ini adalah trik untuk pemula. Nah, kalian bisa, jika kalian melawan teman, melakukan seperti ini. Jalanan maksudnya ntar kasih lihat deh. Nah, kita dulu untuk informasi aja. Oke, saya bikin tutorial gini buat ini. Oke, udah rapi, caturnya udah di setup. Langsung saja. Nah, seperti pembukaan biasa, kita biasanya membuka pion D5 untuk membuka jarum, menteri, dan gajah. Ini akan berfungsi, kedua ini akan berfungsi dari jebakan yang kedua. Oke, saya akan bahas satu persatu. Oke, saya tahu saya sudah pernah rekam Damiano Defense Trap, tapi saya mereview aja. Oke guys, review. Nah, jika video ini viral, maka saya akan upload video-video yang menarik. Maka jangan lupa untuk like, subscribe guys, itu sangat membantu. Oke, langsung saja pion D5, pion D4. Oke, biasanya untuk membuka jalan menteri dan gajah musuh kita. Oke, kan kita sebagai putih, jadi hitam sebagai musuh kita. Nah, kita sudah seperti ini. Kalau kita sudah seperti ini, nah kita buka ini kuda ke sini. Oke, untuk menyerang ini. Ini kan pionnya tidak terlindungi kan, yang di petak D4 ini tidak terlindungi. Nah, maka kita akan menyerang pion yang ada di D4 ini yang tidak terlindungi dengan majukan kuda ke C6. Oke, nah jika ada beberapa pilihan, tapi kali ini kita akan bahas satu saja. Saya hanya bilangin bakal ada berapa cara tuh? Bakal ada 5 cara putih bisa melindungi pion yang ada di D4 ini. Pertama, saya bahas langkah paling umum. Ya, langkah paling umum yang kita paling sering jumpai adalah dengan pemain hitam majukan kuda ke F3. Oke, melindungi. Atau langkah kedua yang memungkinkan juga dengan gajah ke E3. Oke, melindungi, dan ini posisi seperti ini kuat. Oke, nah ada juga yang ini juga paling sering ini. 3 ini paling sering kita jumpai. Oke, dengan pion maju ke E3 ya, ini juga logis karena untuk membuka 3 perwira ini. Jadi 3 perwira ini dapat ke sini dan gajah bisa ke sini, dan ini sebenarnya tidak bisa jalan, tapi yang paling tidak bisa keluar. Oke, itu sudah 3 perwira. Oke, ini yang ketiga kan tadi ya. Oke, bisa juga dengan menteri ke D2 atau menteri ke C3 juga bisa melindungi. Oke, nah menteri ini tidak dapat ke B4 ya guys, karena kalian tahu sendiri ada kuda yang menjaga petak B4 dari serangan menteri atau apapun. Ya, ini berjumlah untuk menyerang. Oke, nah kini trik kita ini kan tadi keempat. Nah, kelima, ya yaitu dengan majukan pion ke C3. Nah, kali ini kita akan bahas jika
pemain hitam melindungi pionnya dengan memajukan pion ke C3. Oke, jika pion ke C3 maka nah, seperti ini guys. Ini yang saya bilang. Nah, ada dua pilihan nanti saya ini. Nah, di sini kita mengorbankan kuda ini, oke? Jika kalian tonton short saya akan jelasin satu persatu, oke? Ini kan udah kesini kan tadi. Nah, jika posisi seperti ini kita makan saja mengorbankan kuda. Di short saya sudah jelasin teman, tidak pakai suara saya karena biar viral, oke? Oke, langsung saja kita mengorbankan kuda sini dengan mengambil 2 pion, oke? Nah, kita mengambil 2 pion. Kalian tahu kenapa? Nah, pasti pemain hitam jika pemula pasti akan memakan kuda ini karena mereka pikir itu ada akan kesalahan. Dan kalian juga, untuk saran saya, kalian pasang face, oke? Atau wajah dalam bahasa Indonesia, wajah mimik penyesalan bahwa kalian salah jalan. Percaya deh, Ces, kalau kalian lakukan mimik face atau apapun, pasti pemula. Biasanya sih kalau untuk pemula kan pasti akan makan sih guys, tapi untuk lebih memastikan, oke? Ini kita dapat pion dan musuh kita dapat kuda. Mereka pikir mereka sudah untung, tapi tidak, karena mereka membuka jalur sayap rajanya, oke? Nah, saya bilangin, jangan pernah buka sayap raja terlalu banyak-banyak, oke? Pakainya di sayap menteri, karena menteri juga untuk menyerang kan. Nah, jangan pakai sayap raja karena gampang dicek, gampang skakmat. Nah, ya kalian pasti tahu yang udah jago. Kalian boleh pause video ini dan menebak langkah selanjutnya. Saya gunakan 3 detik. Nah, iya guys. Oke, udah mikirkan, oke. Nah, dengan menteri ke A4 skak. Nah, ini ada 2 pilihan. Bisa juga dengan menutup skak dengan pion ke B3 sekaligus mengusir menteri putih. Nah, ini pilihan pertama. Nah, jika pilihan pertama ini majukan ke B3 kan. Nah, kita makan saja pion gratis ini skak. Nah, berkat pengorbanan kuda kita tadi, kita unggul 1 benteng. Oke, kita unggul 1 benteng. Di sini juga ada beberapa kemungkinan, oke? Saya hanya bahas 1 aja karena bahkan video ini akan kepanjangan jika banyak-banyak. Ini untuk informasi tambahan ya, bisa melindungi dengan cara, dengan yang paling sering sih dengan kuda ya. Kuda ke D2 itu paling sering, atau kedua dengan menutup pakai menteri kali guys. Menutup pakai menteri, mengajak pertukaran menteri. Nah, atau langkah ketiga, pilihan ketiga pemain hitam melindungi raja dari skak menteri putih yang ada di D4 adalah dengan menutupi dengan gajah ke D2. Atau ini langkah yang paling sangat jarang sekali, oke? Paling jarang sekali, oke? Dengan raja ke C2. Kalian tahu kenapa ini paling jarang? Karena ini kan raja ini kan kalau jalan atau benteng ini saya akan bahas tutorial selanjutnya. Kalau raja bergerak, kalian tahu sendiri kan tidak bisa rokade. Rokade kan yang kayak benteng ini kan. Nih saya ambil dulu ya. Saya ambil 2, permisi. Rokade itu kan seperti ini kan. Nih, rokade pendek. Tuh, rokade pendek seperti itu kan. Oke. Nah, maka kalau rajanya jalan ke sini, kalau raja sudah jalan kemanapun, mau ke sini, nggak bakal bisa blokir lagi. Atau rokade. Atau maupun menggerakkan bentengnya. Benteng ini masih boleh dirokade sama raja ya. Jika benteng yang belum bergerak maka boleh dirokade, tapi kalau sudah bergerak misalnya benteng sini maka tidak bisa melakukan rokade. Oke, saya akan menjelaskan lebih detail lagi di video selanjutnya, makanya jangan lupa untuk nonton video ini, oke? Agar saya semangat. Oke, kali ini kita bahas dengan 2 cara deh guys. Kalau menutup dengan gajah maka kita akan makan benteng gratis ini, oke? Nah, kita makan benteng gratis ini kan keadaan parah, oke? Keadaan lebih parah karena kuda ini akan diancam oleh menteri yang ada di A1, oke? Nah, sekaligus dipin oleh menteri ini, kuda jadi tidak dapat diangkat karena sebagai pelindung raja yang ada di D1, oke? Maka langkah yang paling mungkin jika posisi seperti ini adalah dengan gajah menutup. Dengan kuda menutup. Oke, kuda menutup ini lebih mending. Nah, sama aja kita akan makan ini. Tapi ini pakai posisi seperti ini lebih mengunggulkan pemain hitam, oke? Bagaimana? Oke.
Bagaimana jika pemain seperti ini? Oke, benda menteri. Sama saja kita makan saja benteng ini. Lalu pemain hitam pasti akan salah ini ya. Tadi raja di sini akan memakan pion yang gratis ini. Skak. Nah, udah kita pindahkan aja. Nah, posisi seperti ini pastinya kita sangat diunggulkan ya. Dengan pengorbanan kuda kita bisa mendapatkan benteng gratis. Dengan skak raja pakai menteri. Oke, kita balik lagi ke permainan awal. Oke. Bagaimana jika awal tadi? Oke. Bagaimana jika awal tadi ya? Saya percepat aja nih ya. Saya percepat dulu. Nah, bagaimana jika di posisi ini putih menggerakkan rajanya? Makanya saya bilang tadi kan kemungkinan pertama kan yang saya sudah bahas. Ini kemungkinan yang kedua, yaitu dengan menggerakkan rajanya agar mereka tidak kehilangan benteng. Itu pintar, cuman tidak pintar karena saya sudah jelaskan tadi akhirnya bakal skakmat. Karena ini pilihan kedua bakal skakmat, oke? Dan menggerakkan raja, maka raja digerakkan tidak terlalu aman. Jadi lihat keadaan kalian. Jika saya raja kalian terbuka, kalian menggerakkan raja itu bakal semakin parah. Sama seperti tadi, selanjutnya kita bisa menjalankan trik ini dengan memakan pion nih guys, karena gratis. Oke. Nah, di sini raja harus bergerak. Nah, ini hanya ada satu pilihan dan karena skak tidak dapat dilindungi, ditutupi oleh apapun. Oke, dan hanya bisa satu pilihan, yaitu raja hanya juga bisa gerak satu pilihan, yaitu ke raja ke C2. Nah, udah langsung saja kita cek habiskan aja. Habiskan pasukan ini, oke? Dengan skak terus nih, kita bakal skak terus non-stop, oke? Kecuali nanti. Oke, ini dengan gajah ke F5, skak. Nah, di sini ada dua langkah pilihan. Nah, jika menutup dengan pion, maka kita makan saja dengan gajah. Ini pilihan cerdas, cuman ini akan lebih merugikan. Nah, di sini raja kalau ke sini bakal skakmat, jadi terpaksa dimakan oleh menteri dan kita dapat menteri gratis. Oke. Mana tadi, guys? Nih, bagaimana jika kalau raja tadi ini kidaran hitam kan raja? Gimana jika raja kemajukan ke B3? Nah, kalau langkahkan seperti ini, maka langkahkan saja menteri ini ke C3, oke? Sorry guys, ke C4. Memperkecil ruang geraknya raja. Seperti ini, udah seperti ini. Raja tidak dapat ditutup, oke, karena saking dekatnya. Oke, raja hanya bisa ke A3, lalu kita buka pion ini sekaligus skak open oleh gajah yang ada di F8, oke? Mau buka 1 atau 2 nggak apa-apa, cuman saya saranin 2 aja biar lebih menyerang. Oke, udah skak. Di sini juga ada 2 pilihan langkah lagi, langkah pemain hitam, oke guys. Nah, bisa dengan pion menutup atau bisa dengan pion menutup. Oke, ini hanya bisa pion menutup sih guys ya. Hanya bisa pion menutup karena tidak ada jalan lain lagi untuk raja. Ya, jadi hanya secara oke. Bisa dengan menteri, tapi itu tidak mungkin karena bakal skakmat akhir nantinya, oke? Nah, seperti ini aku bisa hanya ditutupi oleh oke. Tutupi dan langsung saja kita makan pion ini, oke? Nah, di sini kita unggul pion, oke guys. Nah, seperti ini guys, oke? Putih akan skakmat dengan dalam beberapa langkah, ya oke? Nah, jika menteri tidak mau makan, melainkan dengan raja, ini ada 2 pilihan, oke? Dengan raja ke A4, maka kita makan saja menteri ini, skak, oke? Hanya ada 1 pilihan, oke? Nah, jika ada 2 pilihan lagi, ini raja jika raja ke A3, maka kalian tahu sendiri bakal skakmat. Jika belakang seperti ini, langkahkan saja menteri ini ke B4 dan skakmat. Karena ada pelindung gajah yang setelah memakan menteri ini tadi, menteri hitam, oke? Jika itu pilihan yang pertama. Bagaimana jika tadi raja
Ya, hanya satu cara. Tidak bisa ke sini, oke guys, karena ada pelindung gajah. Oke. Nah, itu jebakan yang mematikannya guys, oke. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe, oke guys. Untuk lebih brilliant lagi, oke. Tadi sebenarnya nggak sama, cuma saya hanya jelaskan ini adalah domino defense trap, oke. Seperti itu. Oke guys, itu aja sepertinya tutorial saya. Jangan lupa like dan subscribe. Dan untuk konten catur menariknya atau konten apapun, oke. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Salam dari Twidu.